Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang lebih semangat. Di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 86. Artinya, apabila kamu dihormati dengan suatu salam penghormatan, maka balaslah penghormatan itu yang lebih baik, atau balaslah penghormatan itu yang sepadan dengannya. Sungguh Allah memperhitungkan atas segala sesuatu. Tafsirnya di dalam ayat ini, siapa saja yang memberi salam kepada sesamanya, kepada sahabat, kepada teman, kepada orang tua, atau siapa saja, maka tentu kita akan mendapatkan pahala. Dan menjawab salam hukumnya wajib. Salam bahkan di dalamnya terkandung salah satu nama Allah. Assalam Maha Sejahtera, atau Maha yang memberi kesejahteraan dan kedamaian. Salam juga adalah merupakan doa Bapak Ibu. Doa untuk apa? Doa untuk keselamatan, doa untuk rahmat, doa untuk berkah atau keberkahan. Makanya di dalam kitab Al-Azkar yang ditulis oleh Imam Nawawi, salam itu ada 3 jenisnya. Yang pertama, Assalamualaikum. Semoga Allah senantiasa memberikan keselamatan. Semua kita menginginkan yang namanya keselamatan. Semua kita mengharapkan, bahkan senantiasa kita panjatkan doa di setiap kita meninggalkan rumah dan kemana saja, ke masjid, kita senantiasa membaca doa. Tentu doa yang sering kita baca termasuk Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billah. Kemudian kita bisa sambung di dalam surah Yasin, Salamun qawlan min rabbir rahim. Salamun qawlan min rabbir rahim. Semoga Allah senantiasa memberikan keselamatan di perjalanan. Kenapa? Memberikan waktu, membutuhkan tenaga ketika kita ke tempat tujuan. Kemudian salam yang kedua, warahmatullah. Semoga Allah senantiasa memberikan rahmat. Tentu
kita ke masjid, selain kita senantiasa mendapatkan ilmu, juga menambah keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ke masjid itu Bapak Ibu termasuk berat. Ya. Tidak semua orang bisa ke masjid. Makanya tidak salah kalau ada orang mengatakan nanti hari Jumat baru bisa masuk di masjid. Atau mungkin ada juga yang mengatakan ke masjid 2 kali setahun, Idul Fitri dan Idul Adha. Ya. Dan tentu kita biasa melihat terkadang orang, ya, rumahnya yang dekat sekali dari masjid, tapi hampir tidak pernah ke masjid. Ini artinya bahwa memang ke masjid itu yang pertama ada hidayah, kemudian yang kedua tentu ada iman. Ya. Yang ketiga, wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa memberikan berkah atau keberkahan. Apa sih yang kita mau cari di dunia ini? Ya. Tentu yang kita cari adalah ketenangan jiwa, ketentraman di dalam batin. Mungkin kita tidak banyak harta, kita tidak kaya, tidak punya banyak uang, tapi alhamdulillah kemana saja hati kita selalu tenang. Hati kita, perasaan kita sejuk, ya. Tanpa ada merasa, ya, stres. Dan kemudian jangan sampai kita memberi salam dan kemudian dijawabnya tidak mendengarkan. Paling tidak yang mendengarkan itu adalah orang yang memberi salam. Kenapa? Kalau kita memberi salam lalu kemudian tidak dijawab, ya, bahkan katanya di dalam hati, ya, itu kurang kurang sempurna. Kenapa? Kalau ada orang yang menjawab salam, coba perhatikan. Kalau kita memberi salam lalu kemudian dijawab tidak semangat bahwa kita, bahkan kita tidak kedengaran, pasti orang bertanya-tanya, ini tetangga aku ini tak boleh. Ya. Ini tetangga saya ini pernahkah tersinggung, menyinggung kata-kata saya kepada sahabat saya. Makanya termasuk menjaga lisan itu tentu sangat penting. Ya. Kita pahami lisan yang tidak berulangi, lisan yang lembut ini terkadang orang membuat kecewa. Lisan yang lembut ini terkadang orang salah paham, bertengkar, bahkan orang baku dulu. Kenapa? Karena lisan itu. Oleh karena itu, ketika ada orang yang memberi salam, Bapak Ibu, maka sebaiknya didengarkan salam tadi. Kenapa? Intinya orang yang memberi salam dan orang yang menjawab salam sama-sama mendengarkan. Oleh karena itu, saya ulangi salam saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La yasudul khaira la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La yashriku su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana min ni'matillah fa min Allah. Bismillahirrahmanirrahim.
La haula wa la quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Qala subhanahu wa ta'ala fi Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan. Shadaqallahu alazim. Jamaah subuh yang dirahmati, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Paling tidak ada 3 hal yang ketika kita ingin didoakan, lalu kemudian yang mendoakan bukan siapa-siapa yang mendoakan, bukan manusia yang mendoakan kita, tetapi ternyata yang mendoakan kita adalah malaikat Jibril alaihissalam, lalu kemudian Rasulullah SAW mengamininya. Ya. Maka kalau saya bertanya kepada jamaah subuh, ingkah kita atau maukah kita didoakan oleh malaikat Jibril alaihissalam, lalu kemudian Rasulullah SAW mengamininya, pasti semua kita ingin doakan. Ya. Suatu ketika Rasulullah SAW pernah menaiki tangga mimbar pertama, lalu kemudian Rasulullah mengamininya. Melangkah naik di tangga mimbar yang kedua, kembali Rasulullah mengucapkan, sampai Rasulullah SAW melangkah naik di tangga mimbar yang ketiga, yang selalu diulangi dan diucapkan oleh Rasulullah adalah ucapan amin amin. Setelah Rasulullah SAW turun dari mimbar, ada salah seorang sahabat yang memberanikan dirinya bertanya kepada Rasulullah SAW. Yang mana sahabat yang bertanya adalah sahabat yang bernama Abu Dzar. Kata Abu Dzar, wahai Rasulullah, saya sungguh mendengar Rasulullah SAW yang ketika menaiki tangga mimbar pertama sampai melangkah naik di tangga mimbar yang ketiga, yang selalu diulang dan diucapkan oleh Rasulullah adalah ucapan amin amin amin, sampai Rasulullah SAW mengucapkan 3 kali. Kenapa ya Rasulullah, yang saya tidak pernah mendengar sebelumnya? Lalu kemudian Rasulullah bersabda, kata Rasulullah, kenapa? Karena datang malaikat Jibril alaihissalam, yang ketika datangnya malaikat Jibril alaihissalam, maka malaikat Jibril itu mendoakan kita, ya Allah, selamatkanlah hambamu atau bahagiakanlah manusia yang ketika hamba itu atau manusia itu mendapati daripada bulan suci Ramadan, lalu kemudian senantiasa memaksimalkan ibadah di bulan suci Ramadan. Ya, tentu Ramadan ini segera meninggalkan kita. Sampai sekarang ini tentu tinggal 10 terakhir daripada bulan suci Ramadan. Pertanyaannya, apakah usia umur yang Allah berikan sekarang? Mungkin kita masih sama-sama dengan keluarga kita, kita masih sama-sama dengan sahabat kita, tetangga kita, berbondong-bondong. Pertanyaannya, tahun depan kira-kira masihkah kita sama-sama dengan keluarga kita, tetangga kita ke masjid, melakukan ibadah iktikaf di bulan suci Ramadan? Itu tanda tanya besar. Oleh karena itu, apapun yang kita lakukan, maka insya Allah itu adalah termasuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya secara garis besar, ibadah itu ada 2. Yang pertama adalah ibadah khassah,
Yang kedua adalah ibadah amal. Ibadah khassa adalah ibadah yang khusus yang telah Allah perintahkan dan Rasulullah SAW. Contoh misalnya sholat, puasa, zakat, haji, itu adalah ibadah khassa, ibadah yang telah Allah perintahkan dan Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua adalah ibadah amal. Ibadah amal adalah ibadah yang telah mendatangkan kebaikan, lalu kemudian kita laksanakan dengan niat yang ikhlas, hati yang ikhlas, maka itu juga termasuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, tidak usah kita merasa takut apapun yang kita lakukan. Bagaimanapun kecilnya yang kita lakukan, yang kita laksanakan, kita ke masjid berjamaah, itu adalah bahagian daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentu kita yakini, kita percaya bahwa setiap langkah kita Allah senantiasa memberikan pahala. Dan bagaimanapun kecilnya yang kita lakukan, apapun yang kita laksanakan, menurut diri kita baik dan tidak bertentangan agama, itu adalah termasuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau contoh yang lain, kita masuk di kamar mandi, melangkah kaki kiri masuk, baca doa, keluar dari WC, melangkah kaki kanan, baca doa, maka insya Allah itu adalah bahagian ibadah dan akan kita mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kenapa Rasulullah SAW yang ketika menaiki tangga mimbar yang kedua kembali mengucapkan, kata Rasulullah, datang lagi malaikat Jibril alaihissalam. Yang ketika datangnya malaikat Jibril alaihissalam, maka malaikat Jibril itu kembali mendoakan kita, ya Allah, selamatkanlah hambamu atau bahagiakanlah manusia yang ketika hamba itu atau manusia itu hidup di suatu masyarakat, hidup di dalam bertetangga, senantiasa memperbaiki hubungan silaturahminya kepada sesamanya. Tidak ada manusia yang tidak membutuhkan bantuan. Tidak ada manusia yang tidak membutuhkan yang namanya pertolongan. Manusia pasti ingin membantu kepada sesamanya, tetapi bagaimana juga dia bisa dibantu oleh sesamanya. Manusia pasti ingin ditolong oleh sesamanya, tetapi bagaimana juga dia bisa ditolong oleh sesamanya. Siapapun dia, orang kaya, ya, orang miskin, orang banyak hartanya, orang banyak uangnya, pasti membutuhkan sesamanya, pasti membutuhkan orang lain. Tidak ada orang yang hidup di dunia ini tanpa membutuhkan dari orang lain. Oleh karena itu, siapapun dia, agama apapun dia, dari manapun asalnya, ketika kita bertetangga, kita senantiasa memperbaiki hubungan silaturahmi kita kepada sesama. Kemudian Rasulullah SAW mengambilnya. Yang ketiga, kenapa Rasulullah SAW yang ketika menaiki tangga mimbar yang ketiga kembali dia mengucapkan, kata Rasulullah, datang lagi malaikat Jibril alaihissalam. Yang ketika datangnya malaikat Jibril alaihissalam, maka malaikat Jibril itu kembali mendoakan kita, ya Allah, selamatkanlah hamba-Mu, bahagiakanlah manusia atau anak yang ketika anak itu mendapati kedua orang tuanya atau salah satu dari kedua orang tuanya, lalu kemudian dia mampu taat berbakti kepada kedua orang tuanya. Tentu semua kita punya orang tua. Apa yang diharapkan orang tua? Harapan orang tua adalah bagaimana anaknya mampu taat berbakti, senantiasa mendoakan. Ya. Apalagi
ketika kita orang tua masih hidup ataupun beliau sudah meninggalkan kita, maka kita masih berbakti, masih bisa berbakti kepada orang tua. Bagaimana caranya? Senantiasa mendoakan, apalagi di setiap kita melakukan sholat, kita doakan. Dan tentu apapun yang kita rasakan sekarang, kita berhasil, semuanya itu adalah doa daripada orang tua. Oleh karena itu, sebagai anak, maka dia mampu taat berbakti kepada kedua orang tua, menjadi anak yang soleh salihah, istiqomah menjalankan ibadah, dan juga senantiasa bertakwa. Dalam artian takwa, sabar melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah SAW, dan juga sabar dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3 hal ini yang ketika kita mampu melakukannya, mampu melaksanakannya, maka yakin dan percaya pasti kita termasuk orang-orang yang malaikat Jibril senantiasa doakan kita. Lalu kemudian Rasulullah SAW mengamini, yakin dan percaya ketika malaikat Jibril alaihissalam, lalu kemudian Rasulullah SAW mengamininya, maka pasti diterima, pasti doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ceramah dapat bermanfaat kepada kita semua, terus kepada pribadi saya sendiri. Kami mengajak kepada kita semua bersama-sama mengakhiri daripada ceramah, berdoa semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada kita. Bisa-bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari awal menjalankan masa salam sesuai dengan syariat Islam yang sedekalinya tadi. Nah, yang kedua yang saya tanyakan sama agama masalah jabat tangan. Jabat tangan, kalau kita jabat tangan dengan orang, bisa dimakan untuk jabat tangan, tapi dia menjelaskan ini ya, dan kita wajar saling apa namanya itu, bagaimana kita yang orang begitu sesuai dengan syariat Islam, apakah tidak sempurna dari kita untuk jabat tangan, bagaimana hukumnya, bagaimana orang yang bersangkutan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Haji. Assalamualaikum. Jadi terima kasih, ini bagus sekali pertanyaan Pak Haji. Ya, bahwa salam itu adalah merupakan doa. Ya, salam itu adalah merupakan doa Bapak Ibu. Makanya saya jelaskan tadi bahwa termasuk di dalam Al-Quran itu, wa idza uhitum bitahiyyatin fahayyu bi ahsani aw Allah kana ala kulli syai. Apabila kamu dihormati dengan suatu salam penghormatan. Jadi penghormatan yang dimaksud di sini adalah ketika ada orang yang memberi salam, lalu kemudian ya, sebaiknya orang yang menjawab itu mendengarkan kepada orang yang bersangkutan. Ya. Saya jelaskan tadi bahwa ketika ada orang yang memberi salam, lalu kemudian kita jawab dengan kecil, suara yang mungkin tidak terdengar, orang bisa bertanya-tanya, dan itu bisa menimbulkan ya pertanyaan, dan bisa juga kita berdosa. Kenapa berdosa? Ya, semestinya kita tidak bertanya, tapi karena tidak bersaksi, jawaban salam pasti bertanya-tanya. Namun di kapan ini, ya kan pasti kita biasa merasakan itu. Bahkan kadang kita itu mau mengulangi sampai beberapa kali bersalam sampai 3 kali. Kenapa ini tidak tidak mau jawab? Padahal mungkin jawab, apalagi ini orang tua ya tidak besar suaranya, tapi kadang itu membuat pertanyaan. Jadi
ya Pak Haji, sebaiknya ya ketika ada orang yang memberi salam kepada Pak Haji, maka silahkan diperdengarkan jawaban salam. Ya, karena itu bisa juga berdosa, bisa menimbulkan pertanyaan. Ya, kan seperti itu. Pertanyaan yang kedua, bagaimana kalau kita salami orang? Ya, itu kan bagian daripada silaturahim sebenarnya. Ya, itu nih bagusnya ketika kita ke masjid. Ya, kita memberi salam. Karena biasanya, ya kadang-kadang kita itu timbul juga pertanyaan kalau orang tidak ke masjid. Ya, kadang kita bertanya-tanya, siapa kira-kira itu datang-datang? Ya, tidak sakit ini. Siapa yang tahu kabarnya? Siapa tahu sakit itu? Nah, dengan kita ke masjid, bertemu di masjid, silaturahmi rahim di masjid, apalagi kita salam. Ya, kadang biasa kita spontan mengatakan sia-sia. Ya, sia-sia. Ya, mudah-mudahan lancar urusan tak. Ya, sukses selalu. Kadang kan seperti kita spontan. Artinya salaman itu balas. Ya, pertanyaannya tadi, bagaimana ketika kita salami ke orang, atau mungkin ya contoh misalnya kita selesai salam, sudah berdoa kemudian kita salami. Lalu kemudian kita salami itu perasaan kita sepertinya tidak merespon. Iya. Ada kan orang biasa begitu. Ya. Kira-kira bagaimana? Yang pertama kita harus prasangka yang baik. Ya. Kalaupun dia seperti itu, yang penting kita berusaha salami, lalu kemudian dia betul tidak merespon, bahkan kadang-kadang itu perasaan kita kayaknya tidak mau salam sama saya. Kalau ada orang seperti itu, siapa yang berdosa? Maka yang berdosa orang yang tidak mau salam. Ya, karena kita sudah berusaha, Pak. Kita sudah berusaha. Saya kira itu barangkali singkatnya. Masih bisa. Sabar kita. Ya. Ada orang yang dekat rumahnya tidak pernah membantu. Betul. Yang menjadi pertanyaan bahwa bagaimana cara untuk mengejarnya, yang sebagai tapi tidak dibenci sama iya. Bagaimana kalau ada orang, memang ada orang seperti itu. Di sini tidak ada. Alhamdulillah tidak ada di sini. Saya tahu persis, Bapak Ibu. Saya alhamdulillah kebetulan juga imam di masjid. Ya, saya imam di masjid, imam rawatib di masjid. Cuma kalau saya keluar begini, alhamdulillah ada yang biasa ganti. Karena 2 imam. Kebetulan saya yang mengajar di Mandua. Itu aja. Memang ada orang, ya bahkan, ya ada di antara kita. Boleh dikata itu pagarnya dempet dengan masjid. Tapi tidak pernah kelihatan di masjid. Ya. Kalaupun datang di masjid, protesnya di banyak. Di sini tidak ada seperti itu. Ya, karena saya rasakan Pak, kalau kita imam itu, ya serba salah. Sabar betul Pak itu jadi imam, Pak Imam. Kalau panjang bacaan, tidak menutup kemungkinan jamaah itu mengatakan, kenapa panjang sekali bacaan? Ya. Pendek juga, Nabi bilang, kasih saya cuma Nina, tidak bisa bernapas, apalagi kita orang tua ini. Ya, kan seperti itu. Pokoknya serba salah kita sebagian. Ya. Ketika ada orang yang tidak ke masjid, ya, karena jangan sampai kita ajak itu juga perasaan kita jangan sampai tambah musuh kan itu selalu biasa serba salah juga.
Ya, itu saya lihat itu bagusnya juga. Ya di sini mungkin tidak ada jamaah tablik. Ya, jamaah tablik itu luar biasa. Ya, kalau ada di masjid, mendatangi masjid intinya itu mengajak. Ya, mengajak. Makanya terus terang di masjid itu, di masjid saya tempati imam. Kalau ada yang minta isi jamaah tablik datang di masjid. Ya, artinya jangan kita lihat tidak baik bila memasak apa. Nah, bersihkan juga masjid. Ya, kalau saya ini pribadi saya. Ya. Kalau ada orang yang datang, ya jamaah untuk datang di masjid lalu kemudian mungkin menyempatkan berdiri, intinya itu adalah mengajak. Bayangkan itu, Bapak Ibu, kita tidak bisa mengajak tetangga kita, tapi jamaah bisa mengajak mendatangi masjid untuk bersilaturahmi. Nah, jadi tugas kita itu adalah tetap mengajak, mau atau tidak ke masjid, yang penting kita sudah ajak. Kalau kita tidak kalau kita aja lalu kemudian tetap tidak ke masjid, itu kan sudah lepas didosakan. Tidak ada masalah. Pokoknya legam juga perasaan kadang tidak ada bertanggung jawab. Ya, lepas bertanggung jawab. Nanti juga di akhirat ditanya, kenapa kau tidak pernah aja di tengah? Ya, padahal kalau aja belum tentu juga tidak mau. Kan seperti itu. Jadi lepas ditanggung jawab kapan? Tidak ada masalah. Ya, saya kira itu barangkali. Ya, baik, terakhir kami mengajak kepada kita semua kembali untuk sama-sama berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil barakati fil rizq wa tawbatan qabulan wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da. Allahumma lakal hamdu wa iyyaka nasta'inu wa anta musta'an. La hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Al-Fatihah. Ya kan. Alhamdulillah. Bapak Ibu, kalau ada benarnya datangnya dari Allah, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om